Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan. Walaupun masih tetap di rumah aja. Siapa yang udah bosan di rumah? Ya, nggak ada yang bosan ya. Kita tetap aman di dalam rumah, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kita sama-sama berdoa supaya ini segera berlalu dan percaya perlindungan Tuhan senantiasa nyata. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapin nih Alkitabnya, karena Alkitab adalah senjata Allah. Bagi yang sudah bisa baca, boleh sama-sama buka Alkitab dan siapin firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Anak-anak-Mu yang berada di rumah, baik itu kelas kecil, kelas besar yang ada, kami percaya Tuhan semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu Gereja Anugerah Bethesda Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan senantiasa. Dan tangan Allah yang kuat yang senantiasa menolong, menyertai, melindungi setiap anak-anak sekolah minggu GAB yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Dan terlebih kami semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati Karenata yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Kalisa, Mama Ovi Tuhan dalam membawa kami semua puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah dari semua, tadi kita sudah berdoa bersama. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, walaupun kita cuma di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita yang dahsyat ada bersama-sama dengan kita, bersama dengan Kalisa dan Mama Ovi, dan bersama adik-adik juga yang ada di rumah. Amin. Amin. Tidak ada lagi yang bermain. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Sekali lagi kita ulangi pujian ini, katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari angkat tanganmu, katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tangan kiri taruh di dada, tangan kanan diangkat. Pagi hari, siang hari, amin. Sore
kami untuk memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Bertatalah di atas setiap pujian kami, dan kami siap memuji Engkau penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama Kalisa. Katakan amin. Yeay. Sekali lagi Kalisa rindu mau nyapa adik-adik yang ada di rumah semuanya. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi dong shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, 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 yes, yes. Mana tepuk tangannya dong, yeay. Kita akan memuji Tuhan, katakan Yesus berjanji, Dia tak akan tinggalkanku, haleluya. Ada yang di rumah kalau masih ingat gerakannya, kita sama-sama pakai gerakan ya. Ya. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Mari putar. Kemanapun yang Dia selalu sertaku. Lagi Yesus janjikan, Dia memberi kemenangan. Tangannya. Yesus berjanji, yuk. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun yang Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia memberi kemenangan. Apa yang mengerjakan? Dan pastilah yang buat berhasil. Dia kompak, yuk. Sekali lagi, sorak dan puji, yuk. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecil. Sebab ku tahu Yesus juru selamat. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Amin. Kita mau nyanyi lagi kakek-kakek, nenek-nenek. Haleluya. Ayo musik. Adik-adik yang di rumah masih ingat gerakannya? Ayo kita pakai gerakan kakek-kakek, nenek-nenek. Ready? Go! Kakek-kakek,
digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama sekarang kakiku ke depan, kakiku ke belakang, yeah. Ayo goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama sekarang kepalanya ke depan, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama sekali lagi ya, tanganku yuk, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, ayo goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama sekarang kakinya digoyang, yuk, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama seorang kepalanya, ayo mana? Ku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, ayo goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Semuanya digabung ya, siap. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, pala. Ayo goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, sekali lagi bersama-sama, haleluya. Semua bersukacita, amin. Walaupun besok udah mau PSBB, ditutup semuanya, tapi kita tetap bersukacita. Amin. Karena kita punya sahabat seperti Yesus, amin. Kita tadi sudah dibilang sama Kak Vali, siapkan Alkitabnya. Kalau masih belum ada Alkitabnya di samping, ayo Kak Lisa kasih kesempatan. Kita ambil Alkitab semuanya, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Haleluya Yesus, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus Engkau sahabatku. Amin. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya cintamu, besarnya cintamu. Selamatkan jiwaku sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku
kami di surga nanti, kami akan ingat selalu bahwa kami punya sahabat yang setia seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini, sampai ku besar nanti. Sampai ini janji kami Tuhan, kami berjanji Tuhan, kami sampai besar, kami akan ingat selalu bahwa Engkau Yesus sahabat kami. Amin Yesus. Oh, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sampai ku besar nanti. Amin, amin, haleluya. Di surga nanti kami kan ingat, ku kan ingat selalu. Yesus kau sahabatku, oh sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti ku kesemu. Ingat selalu Yesus sahabatku, sahabatku dan Tuhanku. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Engkau Yesus sahabat kami. Amin. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh terus kami rasakan Bapa hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan kalau kami saat ini boleh melakukan ibadah online. Berkati kami Tuhan, baik kami para pelayan Tuhan maupun anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan tolong supaya boleh menyampaikan firman dengan baik Tuhan, dan boleh dipahami Tuhan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, meskipun kita ibadah online, kakak berharap kalian semua tetap menikmati ibadah kita saat ini. Saat ini mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita baca firman kita, kakak mau tanya, siapa yang selama 6 bulan ini di rumah sudah mulai bosan? Atau semuanya menikmati ibadah di rumah, juga sekolah di rumah? Kalau terus terang Kak Renata tidak menikmati karena tidak bisa ke gereja bersama-sama jemaat lain
dan juga tidak bisa bertemu dengan murid-murid kakak di sekolah. Kak Renata terus terang sedih dengan kondisi kita seperti ini, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah, karena Kak Renata baca berita, banyak yang membuat kakak sedih. Salah satunya adalah anak kelas 5 dari Madura, waktu itu pernah menulis surat kepada Bapak Menteri Pendidikan, dikatakan bahwa karena pandemi ini di mana semua sekolah harus belajar di rumah, sehingga anak-anak juga harus belajar online di rumah. Mereka semua perlu kuota untuk bisa belajar online dari rumah. Guru-guru menyampaikan pembelajaran melalui WA, Zoom, ataupun yang lain sebagainya. Dan anak perempuan ini, namanya kakak lupa, tapi dia kelas 5 SD, dia mengatakan bahwa karena pandemi ini, mamanya khususnya harus mencari pinjaman entah ke saudaranya atau ke tetangganya untuk membeli kuota. Sebagai seorang guru, kakak sedikit sedih, terpukul juga untuk keadaan ini. Juga ada yang lain, anak kecil tidak tahu kelas berapa, sampai harus berjualan, menjajakan barang dagangannya supaya dia bisa beli kuota. Itu bagi Kak Renata sangat sedih sekali, karena anak-anak yang harusnya usia belajar tapi terpaksa seperti itu. Kakak harap adik-adik di rumah tidak mengalami kondisi yang sama seperti 2 orang yang kakak ceritakan tadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang maha baik, yang selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Saat ini mari kita baca firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Kenapa Kak Renata memilih topik ini? Karena itu sesuai dengan keadaan kita saat ini, bagaimana anak-anak belajar di rumah, orang tua juga mengalami juga
ada yang mengalami masalah, entah itu yang seperti kakak bilang tadi, orang tua kebingungan untuk membeli kuota ataupun yang lain. Banyak juga orang-orang yang belum bekerja. Makanya kakak pilih ini supaya kita tekun di dalam doa. Kita tahu bahwa Yeriko adalah tembok Yeriko yang waktu itu di mana umat Israel dengan pimpinan Yosua merubuhkan tembok Yeriko itu bukan dengan peralatan yang hebat ataupun sebagainya, tapi mereka merobohkan tembok Yeriko itu dengan kuasa Tuhan tentunya, hanya dengan melalui pujian, sorak-sorak. Setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dan akhirnya banyak orang juga yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sampai ke Yeriko, lalu di situ ada seorang yang buta, dan dia adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini kasihan sekali, sudah matanya buta, lalu dia juga hidupnya seperti orang miskin ya, jadi dia harus mengemis untuk meminta-minta untuk makanannya. Ketika Tuhan Yesus mau lewat di sana, dia kedengaran karena dia tidak bisa melihat, lalu dia katakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak seperti itu, berteriak kepada Tuhan Yesus, tapi tidak ada yang mendengarnya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, Bartimeus ini kakak salut dengan orang ini karena di dalam keterbatasannya dia mau berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan karena dia tidak mampu, karena dia tahu dia tidak bisa melihat kalau tanpa Tuhan Yesus. Seperti kita saat ini, di dalam kondisi kita saat ini, kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita bisa berdoa, berseru, meminta terus kepada Tuhan Yesus di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau adik-adik mungkin kebutuhannya mungkin untuk kuota, ataupun juga harus tetap membeli buku meskipun belajar di rumah. Kebutuhan mama papa juga, semua yang semakin banyak. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak berdoa, meminta sama Tuhan. Lalu di ayatnya yang tadi, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, meskipun masalah datang, yang seperti kakak bilang tadi, kita tidak boleh menyerah, kita tetap harus fokus, iman kita harus kepada Tuhan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada Allah lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita selain Tuhan Yesus. Lalu, apa yang terjadi dengan Bartimeus yang dia tidak peduli orang-orang yang memarahi dia karena mungkin dia berisik atau dengan alasan lain? Ayat 49, mari kita baca. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ketika kita berdoa dengan tidak putus-putusnya, siang dan malam,
Tuhan di surga mendengar doa-doa adik-adik, doa papa mama, doa semuanya. Tuhan Yesus mendengar. Tuhan bisa melihat air mata adik-adik, semua kebutuhan yang adik-adik punya di dalam hati, baik yang adik-adik bilang kepada mama papa ataupun tidak, Tuhan Yesus tahu semua. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Dia mendengar. Lalu Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ya, ketika Tuhan sudah mendengar doa kita, semua Tuhan pasti penuhi apa yang adik-adik perlukan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Mungkin kebutuhan adik-adik banyak yang Karenata tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk memberkati adik-adik dengan apa yang adik-adik minta. Saat ini kita akan membaca perikop terakhir, hanya beberapa ayat di Matius 7. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang 13. Kita baca. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita ulang satu kali lagi, ayat 13 yang B. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi seperti kakak bilang tadi, Tuhan Yesus mendengar apa yang kita minta, doakan. Kalau papa mama kita memberikan apa yang kita perlukan, misalnya, mama aku perlu beli buku, papa aku perlu beli pensil, pasti papa mama akan memberikan apa yang kita perlukan. Apalagi Tuhan Yesus yang Bapa kita yang terlalu mengasihi kita, Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Maka dari itu adik-adik, kita semua harus terus meminta seperti Bartimeus, dengan tekun berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya, yaitu Tuhan memberikan kesembuhan bagi matanya sehingga Bartimeus bisa melihat. Di ayat 13b ini, Tuhan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita mau Tuhan mengabulkan doa kita, kita harus berdoa. Jadi kalau mungkin ada anak-anak yang tidak berdoa, lalu dia marah-marah sama mamanya, mama aku kan perlu ini, aku kan perlu itu, tapi dia tidak pernah berdoa sama sekali. Jadi jangan salahkan mamanya, karena di Alkitab sendiri dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Ketika kita tekun berdoa, Tuhan menjawab doa kita melalui papa, mama, atau mungkin saudara-saudara kita. Itu cara Tuhan. Jadi kakak mau adik-adik di rumah, meskipun masih belajar di rumah, tetap terus harus rajin berdoa kepada Tuhan, rajin menyembah Tuhan, rajin menyanyikan lagu sekolah minggu, sampai Tuhan menjawab doa-doa kalian. Ini saja yang bisa kakak bagikan. Biarlah kita semua boleh melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu boleh seperti Bartimeus Tuhan. Bartimeus ini orang yang tidak kenal lelah di dalam berdoa, meskipun banyak hambatan, meskipun banyak tantangan Tuhan, tapi dia boleh terus setia di dalam berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami tekun meminta kepada Tuhan, seperti janji firman-Mu bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, semua kebutuhan mereka, papa mama mereka semuanya Bapa Tuhan memberkati. Juga di dalam studi mereka Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit, terlebih Tuhan juga berkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa bulan depan.